4x24 jam pasca tangis histeris Karen Puru memakamkan Zefania sang putri yang sebab kematiannya masih diselimuti teka-teki, Kamis kemarin didampingi kuasa hukumnya, Karen kembali mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk memberi keterangan lebih lanjut. Usai diperiksa, selarik senyum tampak di wajah Karen, meski hatinya masih sangat berduka. Rupanya selama proses pemeriksaan, Karen mulai diberi titik terang terkait misteri kematian sang putri tercinta. Saya sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah sangat luar biasa mengungkap kasus ini. Ya, saya lihat ada titik terang yang mudah-mudahan sebentar lagi akan terungkap tanpa harus kita sekarang berstatement untuk menyudutkan siapa-siapa. Melengkapi proses penyidikan dari pihak kepolisian, maka Mbak Karen di penyelidikan. Maka Mbak Karen dimintai keterangan kurang lebih 40 pertanyaan terkait peristiwa kematian anak ini, putri dari Mbak Karen. Mulai awal mulanya proses apa yang terjadi di apartemen, perpisahan mereka, dan hal-hal yang lainnya. Sampai kami dari pihak keluarga, terutama Mbak Karen dalam hal ini, meminta kepada pihak kepolisian agar bisa dilakukan segera diotopsi jenazah tersebut untuk mengungkap misteri kematian dari putrinya Mbak Karen ini. Kami hanya minta kasus ini benar-benar bisa terang benderang terungkap siapa pelaku dari kematian putri Mbak Karen ini. Sejak putrinya berpulang, banyak sekali yang mengganjal di hati Karen yang membuatnya tidak tenang. Apalagi sejak putrinya disemayamkan di rumah duka, Arya seolah raib ditelan bumi dan tidak pernah sekalipun bicara terbuka kepadanya tentang apa yang sesungguhnya terjadi di hari naas sang putri meregang nyawa. Maka tidak mau hidup selamanya dengan tanda tanya tentang sebab kematian sang putri, Karen akhirnya mengizinkan pihak kepolisian untuk melakukan otopsi. Demi terungkapnya fakta dan kebenaran tentang sebab kematian Zefania yang hingga kini masih berbalut misteri. Saya kan minta pada saat itu anak saya tidak diotopsi pada saat mau penguburan. Karena saya ingin semua orang mengenang anak saya seperti putri tidur yang cantik, ya, tidak ada bekas belekan sayatan atau apapun. Tapi ya kami kan boleh, saya kan punya hak sebagai seorang ibu untuk tahu apa yang sebenar-benarnya terjadi terhadap anak saya, ya, karena secara fakta yang kami lihat di tubuh anak saya, kalau jatuh dari lantai 6, kira-kira analisanya pasti hancur, ada kepala bocor, retak apa segala macam, ya. Mungkin kita lihat nanti pemeriksaan polisi seperti apa, supaya saya juga benar-benar bisa merelakan kepergian anak saya dengan kebenaran yang terang benderang yang saya tahu dia perginya, kenapa, bagaimana, semuanya begitu. Kalau misalnya memang dari awal ada kecurigaan atau apa, ya silakan diotopsi. Bahwa setelah kejadian itu dia ke kantor polisi. Langsung ya Pak? Iya, dia ke kantor polisi untuk mengungkapkan apa yang sedang terjadi. Nah itu supaya jelas bahwa ketidakhadiran Arya pada saat itu karena dia sedang memberikan keterangan di kantor polisi apa yang telah bukannya lari atau menghilangkan barang bukti. Ya, itu kan materi dari penyelidikan. Itu biar pihak kepolisian nanti yang menjelaskan gitu. Ya kita lihatlah nanti perkembangan seperti apa. Kalau misalnya memang nanti sudah cukup bukti, polisi juga kan akan menyimpulkan apakah ini suatu kejahatan atau kelalaian atau ya kecelakaan murni. Salah satu teka-teki yang mengusik rasa penasaran Karen dan keluarga adalah kondisi fisik Zefania yang tak menunjukkan tanda-tanda kalau putrinya itu jatuh dari lantai 6 apartemen. Tapi Tia sang pengasuh justru mengungkap beberapa fakta yang semakin menguatkan dugaan Karen dan keluarga kalau ada sesuatu yang tidak wajar dari kematian putri tercintanya. Di antaranya memar di bagian jidat seperti habis kejedot, bibir, telinga menghitam, serta memar di tangan sebelah kiri.
saya melihat Arya itu sangat terpukul sekali gitu loh. Dia itu sebagai seorang ayah ya, seorang ayah yang baru kehilangan putrinya gitu loh. Terus sekarang yang berkembang itu seakan-akan Arya itu ya dikatakan melakukan pembunuhan, ada kejanggalan-kejanggalan ya. Kejanggalan-kejanggalannya seperti apa itu yang disampaikan oleh dari pihak Karen ya. Artinya kalau saya sih melihatnya ini sebagai suatu musibah di mana kedua-duanya ini adalah korban ya, baik Arya maupun Karen. Sampah, bau sampah ditutup seperti apapun akan tercium suatu saat. Dan saya menghimbau di sini siapapun pelakunya yang punya pikiran keji seperti ini, ayo dengan segala kerendahan hati berkata jujur, apa yang terjadi pada saat peristiwa malam itu? Kenapa anak ini bisa meninggal? Kenapa anak ini bisa terjatuh? Kini dalam suasana hati yang masih sakit, Karen dan keluarga menunggu hasil kerja polisi. Polisi pun bergerak cepat dengan memeriksa semua barang bukti dan saksi, mulai dari CCTV hingga saksi di rumah sakit, juga orang pertama yang membawa jenazah Zevanya ke rumah sakit. Bahkan seorang artis berinisial M yang diduga sebagai Marshanda juga sudah diperiksa. Begitu pula halnya dengan Arya. Tapi benarkah polisi sudah mulai mengungkap motif dibalik kematian Zevanya? Jangan disalahartikan bahwa titik terang sudah pasti si A si B, tidak, tapi mulai dengan pemeriksaan saksi-saksi, pola TKP dan sebagainya, termasuk nanti di autopsi, itu paling tidak bisa terungkap apa motif dibalik kematian anaknya Mbak Karen. Gini ya, saya tidak mau berkomentar untuk permasalahan itu. Toh wajar kalau misalnya saudari M kan yang memiliki apartemen. Wajar kalau diminta keterangan. Yang pasti itu kan hak polisi gitu. Bukan saya yang minta, Pak periksa, Pak ini, Pak itu. Nggak bisa dong. Masa saya mau intervensi polisi? Itu kan semua wewenang dari kepolisian, apa yang harus mereka lakukan. Apapun statement ataupun apapun keterangan Arya, saya yakin ya, saya pihak kepolisian tuh mereka sudah sangat berpengalaman untuk tahu mana yang benar atau tidak. Jadi apapun statement Arya, toh saya pada saat anak saya meninggal saya tidak ada di situ. Berarti Arya kan yang tahu semua kronologinya yang menurut yang menurut dia adalah kronologinya. Saya kan di sini seorang ibu yang belum tahu sama sekali kronologinya seperti apa. Saya mau tahu sampai detik per detik tuh. Sudah perjumpaan kita hari ini, jangan lupa saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV, satu untuk semua. Saya Medina pamit undur diri, jangan lupa tersenyum karena senyum adalah ibadah. Sampai jumpa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.